Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifdato Andini. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis pendidikan dengan topik pro dan kontra terkait kebijakan tes kemampuan akademik atau yang kita singkat yaitu TKA. Nah, topik ini menjadi penting untuk dibahas karena TKA ini merupakan salah satu kebijakan evaluasi pendidikan yang dirancang sebagai pengganti sistem penilaian nasional yang sebelumnya gitu. Nah, serta berkaitan langsung dengan arah reformasi pendidikan di Indonesia. Nah, latar belakang kebijakan TKA. Nah, penghapusan ujian nasional menandai perubahan besar dalam sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Pemerintah berupaya meninggalkan sistem penilaian yang berorientasi pada nilai akhir dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih menekankan pada pemetaan kemampuan peserta didik tuh. Nah, dalam konteks inilah tes kemampuan akademik atau TKA kemudian diwacanakan sebagai instrumen evaluasi nasional yang baru. Nah, TKA ini dirancang untuk mengukur kemampuan akademik dasar siswa seperti literasi membaca, numerasi, dan penalaran. Nah, berbeda dengan ujian nasional, TKA ini tidak secara langsung dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai alat untuk melihat capaian pembelajaran secara nasional dan menjadi dasar perbaikan kebijakan pendidikan gitu. Nah, namun meskipun secara konsep TKI ini memiliki tujuan yang lebih diagnostik, kebijakan ini tetap memunculkan perdebatan di kalangan pendidik, orang tua, dan pemerhati pendidikan. Nah, argumen pro terhadap kebijakan TKA, pendukung kebijakan TKA ini berpendapat bahwa tes ini penting sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Nah, dengan adanya TKA, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kemampuan akademik siswa di berbagai daerah. Data tersebut sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti. Nah, selain itu, TKA dinilai mampu mendorong sekolah dan guru untuk memperkuat kemampuan dasar akademik siswa. Nah, literasi dan numerasi merupakan fondasi yang penting dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Dengan adanya TKA, sekolah diharapkan tidak mengabaikan aspek-aspek dasar tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, argumen pro lainnya adalah bahwa TKA ini dianggap lebih manusiawi dibandingkan ujian nasional karena tidak dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Nah, dengan demikian tekanan psikologi siswa dapat diminimalkan sementara fungsi evaluasi tetap berjalan. Nah, selain itu ada argumen kontra terhadap kebijakan TKA. Nah, di sisi lain kebijakan TKA ini juga menimbulkan berbagai kritik. Nah, salah satunya itu adalah potensi kembalinya budaya ujian dan perankingan di sekolah. Nah, meskipun secara formal TKA tidak menentukan kelulusan, dalam praktiknya hasil tetap berpotensi dijadikan tolak ukur utama gitu sebagai keberhasilan siswa dan sekolah. Nah, selain itu, TKA ini juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Nah, siswa yang berasal dari daerah dengan keterbatasan fasilitas, tenaga pendidik, dan akses belajar berpotensi memperoleh hasil yang lebih rendah. Jika hasil TKA tidak diiringi dengan kebijakan afirmatif, maka tes ini justru dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. Nah, kritik lainnya adalah bahwa TKA ini masih berfokus pada kemampuan kognitif dan akademik, sementara aspek seperti non-akademik seperti karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial belum terakomodasi secara optimal. Nah, hal ini
dinilai kurang sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran holistik itu. Nah, analisis dalam perspektif sistem pendidikan di Indonesia. Nah, jika dianalisis kerangka sistem pendidikan Indonesia, pro dan kontra terhadap TKA ini menunjukkan adanya ketegangan kebutuhan standarisasi dan prinsip keberagaman. Nah, negara membutuhkan data yang terukur dan dapat dibandingkan secara nasional. Tetapi di sisi lain, kondisi sosial, budaya, dan geografis di Indonesia sangat beragam. Kebijakan TKA berpotensi efektif apabila ditempatkan sebagai alat diagnostik dan refleksi sistem pendidikan, bukan sebagai alat seleksi atau legitimasi peringkat. Nah, namun tanpa pengaturan yang jelas, TKA ini beresiko mengulang pola pendidikan yang berorientasi pada nilai dan skor. Nah, implikasi sosial dan pedagogis. Nah, penerapan TKA juga membawa implikasi terhadap belajar siswa dan strategi mengajar guru. Jika tidak dikawal dengan baik, TKA ini dapat mendorong praktik teaching to the test, di mana pembelajaran hanya diarahkan untuk mengejar nilai tes saja. Nah, hal ini berpotensi mengurangi ruang bagi pembelajaran kritis dan kontekstual. Sebaliknya, jika dimanfaatkan secara tepat, TKA dapat menjadi alat refleksi bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat menggunakan hasil TKA untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dan merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Gitu. Nah, rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis tersebut. Nah, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Yang pertama, pemerintah itu perlu menegaskan bahwa TKA ini berfungsi sebagai alat pemetaan mutu, bukan alat seleksi atau penilaian individual. Kedua, hasil TKA harus diikuti dengan kebijakan afirmatif bagi daerah dan sekolah yang tertinggal. Ketiga, sistem evaluasi pendidikan perlu tetap mengakomodasi aspek non-akademik agar pendidikan tidak terjebak pada orientasi kognitif semata. Nah, sebagai penutup di video kali ini, kebijakan TKA ini harus memiliki potensi sekaligus tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Nah, TKA dapat menjadikan instrumen evaluasi yang bermanfaat apabila dikelola secara adil, kontekstual, dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan. Namun, tanpa desain kebijakan yang sensitif terhadap realitas sosial, TKA justru berisiko mengulang problem lama dalam sistem evaluasi nasional. Oleh karena itu, perdebatan pro dan kontra terhadap TKA ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembenahan sistem pendidikan di Indonesia menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan bermakna. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.